Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, ayo ikhwah, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, ya, trik membaca kitab gundul, ya. Nah, salah satu trik yang harus kita ketahui dan harus kita tanamkan di dalam benak kita supaya kita tidak keliru dalam membacanya, ya. Tentunya ketika kita membaca kitab gundul itu harus kita perhatikan di situ, ya, kata demi kata. Lihat di situ apakah itu fiil, ya, isim atau huruf. Nah, kalau kita sudah menentukan bahwa kalimat tersebut adalah fiil, ya, fiil, maka kita ketahui bahwa fiil itu ada terbagi menjadi dua ditinjau dari segi maf'ulnya, yaitu ada fiil muta'addi, ada fiil lazim. Ada fiil muta'addi, ya, fiil muta'addi sebagaimana kita ketahui bahwa fiil muta'addi itu adalah fiil yang membutuhkan objek, ya. Ya, fiil yang ada objeknya, ya. Kalau lazim itu kebalikannya, yaitu fiil yang tidak membutuhkan objek. Fiil muta'addi contohnya doroba, memukul. Kan kalau memukul pasti ada yang dipukul gitu. Qatala, membunuh, pasti ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Kalau fiil lazim dia contohnya jalasa, duduk, zahaba, pergi, ya, dan ini memiliki hukum keduanya, ya. Maka kalau kita dalam membaca kitab gundul, kalau kita sudah tentukan bahwa itu adalah suatu fiil muta'addi misalnya, maka yang harus kita cari lagi, ya, rukun dari, ya, fiil muta'addi ini ada dua yang harus dicari, yaitu fa'il, ya, yang harus dicari adalah fa'il dan maf'ulun bihnya, ya. Yang harus dicari ketika kita sudah menentukan bahwa itu adalah fi'il muta'addi, maka yang harus kita cari, ya, adalah fa'il dan maf'ulnya. Fa'il dan maf'ul. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelakunya, ya, pelakunya. Dan fa'il itu harus dibaca rafa, harus dibaca marfu. Sedangkan maf'ulun bih itu harus dibaca mansub, ya, harus dibaca mansub. Nah, itu, ya. Sedangkan fi'il lazim, ya, lazim itu cukup kita hanya mencari fa'ilnya. Ya, fa'il dari fi'il lazim itu dibaca marfu juga karena statusnya sebagai pelaku. Ya, jadi begitu, ya. Jadi intinya ketika kita sudah menentukan bahwa itu adalah fi'il, ya, maka yang harus kita ketahui adalah fi'il itu dibagi menjadi dua, fi'il muta'addi. Kalau fi'il sudah kita ketahui itu adalah fi'il muta'addi, maka yang harus kita cari adalah fa'il dan maf'ulun bihnya. Fa'il harus dibaca marfu, sedangkan maf'ul dibaca mansub. Ya, kita ngambil contoh misalnya. Contoh. Nah, ini. Contoh doroba, ya. Doroba. Nah, di sini ini pasti di sini kan dalam kita membaca kita ini pasti kita ketemu, ya, kalimat yang seperti ini. Nah, kita tentukan doroba ini apa? Doroba apakah ini fi'il, apakah fi'il, isim atau huruf? Ya, kita ketahui bahwa ini adalah fi'il, ya, fi'il mudhari, fi'il madhi, ya. Ya, fi'il madhi. Maka kalau ini fi'il, ya, yang langkah yang tadi itu adalah kita tentukan apakah fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Nah, kita ketahui bahwa doroba ini adalah fi'il muta'addi. Maka yang harus kita cari berikutnya adalah pelakunya, yaitu fa'il dan maf'ulun bihnya. Ya, doroba Muhammad al-kalb. Nah, gimana cara bacanya ini? Ya, Muhammad memukul anjing. Berarti yang memukul itu adalah Muhammad. Berarti Muhammad adalah pelakunya. Pelaku harus dibaca dhammah, berarti Muhammadun. Ya. Daraba Muhammadun harus dibaca marfu. Nah, berikutnya siapa yang dipukul? Al-kalba. Kenapa al-kalba? Karena dia statusnya sebagai objek, sebagai korban. Dan korban ini harus dibaca nasab atau mansub atau fathah. Nah, jadi kita tidak keliru, ya. Daraba Muhammadun al-kalba, ya. Karena ada sebagian mahasiswa yang tidak tahu ini gimana cara membacanya, daraba Muhammadun al-kalbi, ya, gitu. Maka ketika kita sudah ketahui ini, daraba ini sudah jelas-jelas fi'il dan fi'il muta'addi, maka pelakunya dicari dengan objeknya.
Ya, Muhammadun ini sebagai fa'il atau pelakunya, maka dibaca dhammah atau marfu. Dan ini al-kalba inilah sebagai objeknya, maka dibaca fathah. Nah, kita pindah ke contoh yang lain misalnya ya. Ya'kulu Umar al-khubz. Ya, gimana maharokatnya ini? Ya. Kita bisa mengetahui itu juga kita harus paham maknanya juga ya. Karena kalau pemahaman makna itu akan bisa menentukan juga ya bahwa apakah itu fa'il atau maf'ul ya. Nah, jika perhatikan artinya ya'kulu Umar al-khubza. Umar makan roti. Ya, maka ya'kulu ini jelas fi'il ya. Fi'il dan dia fi'il muta'addi, butuh pada objek dia. Ya, ya'kulu. Siapa yang makan? Siapa pelakunya? Umar. Berarti Umar dibaca marfu, Umaru. Nah, begitu. Apa yang dimakan? Al-khubza. Al-khubza ini sebagai korban. Maka korban atau maf'ulun bih dibaca mansub fathah. Ya'kulu Umaru al-khubza. Maka kita tidak keliru ketika kita baca kitab. Nah, kemudian contoh yang fi'il lazim misalnya jalasa ya. Jalasa. Nah, kalau fi'il lazim yang hanya dicari itu adalah pelakunya saja, tidak ada maf'ulun bihnya dia. Ya, jalasa. Duduk. Siapa yang duduk? Ahmad pelakunya duduk, berarti Ahmadu ya. Ya, kalau ini keterangan saja ya, alal kursi. Ya, berarti cukup kayak gini, alal kursi. Jalasa Ahmadu alal kursi. Atau dhahaba Sulaiman ila suqi. Ya, Sulaiman pergi ke pasar. Siapa yang pergi? Sulaiman. Berarti Sulaiman ini dhahaba ini adalah fi'il lazim. Sulaiman berarti yang harus kita cari hanya fa'ilnya saja. Siapa fa'ilnya? Sulaiman. Berarti dia pergi, berarti dia marfu, berarti Sulaimanu. Ya, begitu. Nah, terus kita lihat contoh di dalam hadis. Nah, lihat la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kita perhatikan di sini ya. La yaqbalu. Yaqbalu ini apa? Fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il muta'addi. Maka kalau dia fi'il muta'addi, maka yang harus kita cari adalah fa'il dan maf'ulnya. Mana fa'ilnya? Ya, lihat di sini, la yaqbal, tidak menerima. Ya, tidak menerima. Ya, kalau kita mengetahui artinya itu cepat kita memahaminya nih. La yaqbalullahu. Kenapa hu? Karena dia adalah fa'il dari ya fi'il yaqbalu. La yaqbalullah, kalau fa'il dibaca marfu. La yaqbalullahu. Allah tidak menerima. Ya, Allah tidak akan menerima. Apa yang tidak diterima? Ya, shalah. Nah, karena shalah ini menjadi maf'ulun bih, maka dia harus dibaca fathah. Sholata. Ya, la yaqbalullahu sholata. Ya, kenapa sholata? Karena dia sebagai objek. Ya. Nah, kalau ini keterangannya. Nah, karena kita yang fokus ke fi'il ini saja. La yaqbalullahu sholata ahadikum. Ya, sholata. Ya, nah, mungkin itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi maklumat baru bagi yang baru belajar ya. Ya, pada kesimpulannya jadi kalau kita membaca kitab, yang harus kita tentukan adalah apakah itu isim, fi'il atau huruf. Kalau itu fi'il, maka yang harus kita ketahui adalah tentukan itu fi'il muta'addi atau lazim. Kalau itu fi'il muta'addi, ya, yang harus kita cari adalah fa'ilnya, dan fa'il harus dibaca marfu. Kemudian yang kedua adalah maf'ulun bihnya, dan maf'ulun bihnya itu harus dibaca mansub. Kemudian fi'il lazim hanya dicari fa'ilnya saja ya, dan fa'il dibaca marfu, sedangkan maf'ulun bih dibaca mansub. Dan sedangkan fi'il lazim ini tidak memiliki maf'ulun bih. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.